Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang bisa kembali berjumpa di dalam program kita Ruhani Hazain. Di dalam program ini kita akan membahas karya-karya agung dari Hadrat Masih Maud alaihi wassalam yang telah dikompilasi di dalam buku Ruhani Hazain. Dan buku yang akan kita bahas dalam episode kali ini berjudul Kitabul Bariyah, yang artinya adalah buku kebebasan. Dan buku ini adalah buku pertama dalam jilid ke-13 Ruhani Hazain. Saya Hafizur Rahman, di studio telah hadir narasumber kita, Bapak Maulana Atul Ghalib Yudi Hadiana. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu dan kita mulai pembahasan untuk episode kali ini. Baik, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana kabar Bapak hari ini? Sehat tentunya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Baik. Buku yang akan kita bahas ini cukup tebal, kurang lebih sekitar 366 halaman, berjudul Kitabul Bariyah. Ya. Buku yang pertama dalam jilid ke-13. Pertama-tama saya ingin tanyakan kepada Bapak, mohon dijelaskan apa latar belakang dari Hadrat Masih Maud menuliskan buku ini dan tujuannya apa. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jika kita melihat pembahasan berkenaan dengan latar belakang penulisan buku ini, kita juga bisa melihat di bagian awal ya Ruhani Hazain ini yang sudah tertera di sini ditulis. Jadi Hadrat Masih Maud alaihi wassalam menulis buku Kitabul Bariyah ini itu setelah keputusan ya atas gugatan atau tuntutan yang dilayangkan oleh Dr. Henry Martin Clark, ya, beliau seorang Kristen, terhadap Hadrat Masih Maud alaihi wassalam. Tuntutannya apa? Tuntutan yang dilayangkan oleh Dr. Henry Martin Clark adalah Hadrat Masih Maud alaihi wassalam katanya telah melakukan upaya-upaya untuk membunuh Dr. Henry Martin Clark dengan menyuruh salah seorang pemuda yang bernama Abdul Hamid. Nah, tuntutan ini dilayangkan, lalu kemudian terjadi persidangan dan lain sebagainya. Nah, setelah diputuskan yang pada akhirnya keputusan yang ditetapkan adalah Hadrat Masih Maud alaihi wassalam tidak bersalah dan beliau bebas, maka Hadrat Masih Maud alaihi wassalam kemudian beliau menulis buku ini. Nah, tujuannya kenapa Hadrat Masih Maud alaihi wassalam menulis buku ini, yang kemudian buku ini diterbitkan ya pada bulan Januari tahun 1898, di mana kasus tuntutan tadi itu terjadi tahun 1897 ya, bulan Agustus. Nah, tujuannya adalah Hadrat Masih Maud alaihi wassalam untuk memberikan keterangan penjelasan yang beliau tidak sempat jelaskan di dalam persidangan. Kemudian secara detail beliau menuliskan di dalam buku ini. Nah, pada bagian awal dari buku ini sendiri berkenaan dengan tujuannya, beberapa poin coba kita bahas ya. Hadrat Masih Maud alaihi wassalam beliau menulis. Jadi tujuan dicetak daripada buku ini adalah agar setelah memperhatikan kasus tuntutan ini, setiap orang berpikir dan memahami bahwa bagaimana Allah Ta'ala menyelamatkan orang yang bertawakal kepadanya dari tuduhan-tuduhan dan kedustaan-kedustaan yang diada-adakan oleh musuh-musuh. Dan bagaimana dia, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, menciptakan sarana-sarana yang dengannya hakikat dari semua tuduhan-tuduhan dan rekaan-rekaan itu yang ditujukan agar dapat membinasakan orang yang dituduh tadi, dalam hal ini adalah Hadrat Masih Maud, dan semua hakikat dari tuduhan, kepalsuan, kedustaan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan. Nah, jadi Hadrat Masih Maud menulis buku ini agar orang-orang berpikir dan orang-orang memahami. Jadi bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan kepada orang yang bertawakal kepada Allah Ta'ala dari niat-niat jahat, dari konspirasi, tuduhan-tuduhan yang dilancarkan oleh para penentang. Dalam hal ini ya, Hadrat Masih Maud tadi dituntut oleh pihak Kristen, yaitu Dr. Henry Martin Clark. Nah, kemudian Hadrat Masih Maud pun beliau menulis lebih jauh berkenaan dengan masih terkait dengan tujuan dari penulisan buku ini. Hadrat Masih Maud menegaskan, sesungguhnya Tuhan itu maha perkasa dan maha kuat. Orang yang tunduk kepadanya dengan kecintaan dan kesetiaan sekali-kali tidak akan disia-siakan. Musuh boleh saja berkata, aku akan membinasakannya dengan rencana-rencanaku.
boleh saja mereka beriradah buruk bahwa aku akan melumatkannya. Nah, namun Tuhan berkata, wahai orang yang dungu, apakah engkau akan berseteru denganku? Kemudian di sini beliau menulis, dan apakah, yaitu tadi firman Allah Subhanahu wa taala kata Hadrat Masih Maud, dan apakah engkau dapat menghinakan orang yang aku cintai? Nah, sungguh tidak ada sesuatu pun yang dapat terjadi di muka bumi ini melainkan apa yang telah ditetapkan di langit. Nah, jadi pada bagian ini Hadrat Masih Maud pun ingin menegaskan, ya, Hadrat Masih Maud alaihi wassalam, beliau menulis bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha perkasa, orang-orang yang taat dengan penuh kecintaan, setia dengan penuh kecintaan kepada Allah Ta'ala, itu akan diselamatkan. Boleh jadi orang-orang yang menentang mengklaim bahwa mereka membuat rencana, mereka akan membinasakan, ya, Hadrat Masih Maud dalam hal ini. Tetapi Allah Ta'ala yang mencintai orang yang benar, dalam hal ini Hadrat Masih Maud itu justru melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginan mereka. Jadi tidak ada sesuatu rencana apapun yang dapat terjadi kecuali apa yang sudah diputuskan oleh Allah Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa taala memutuskan hal lain daripada apa yang diharapkan oleh para penentang tadi. Dan itulah yang kemudian yang terjadi. Nah, jadi ini beberapa poin, ya, berkenaan dengan tujuan dan maksud menulis buku ini untuk menegaskan hal-hal tersebut. Oke, baik. Buku ini cukup tebal, tadi saya sebutkan ada 366 halaman. Bisa Bapak sampaikan poin-poin apa saja yang beliau tulis di sini, dan mungkin akan kita bahas satu persatu kemudian. Baik, nah karena ini adalah pengenalan, ya, dan tadi buku ini cukup tebal, 366 halaman. Jadi poin-poin yang akan kita coba bahas pada kesempatan ini setidaknya ada beberapa. Yang pertama itu terkait dengan Hadrat Masih Maud menulis dan menjelaskan mengenai secara kronologis, ya, tuntutan yang dilayangkan oleh Dr. Henry Martin Clark. Kemudian pada akhirnya bagaimana Hadrat Masih Maud alaihissalam bisa dinyatakan bebas dari tuduhan upaya pembunuhan yang dilayangkan oleh Dr. Henry Martin Clark tersebut. Ini yang pertama, Hadrat Masih Maud jelaskan secara panjang lebar di dalam buku ini. Kemudian poin yang kedua, Hadrat Masih Maud pun beliau menjelaskan mengenai hikmah bagi jemaat, ya, atas terjadinya tuntutan atau persidangan ini, gitu, ya. Jadi apa saja hikmah yang Hadrat Masih jelaskan, beliau pun di sini menuliskan bagi jemaat ada 4 hikmah. Kemudian Hadrat Masih Maud pun menyebutkan ada hikmah lain, gitu, ya, yang dibuktikan atau dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena adanya kasus tuntutan ini, yaitu bagaimana Allah Ta'ala menzahirkan tanda-tanda mengenai keserupaan atau kesamaan antara Hadrat Masih Maud alaihissalam dengan Nabi Isa alaihissalam. Nah, kemudian poin berikutnya yang Hadrat Masih Maud jelaskan juga di dalam buku ini adalah bagaimana beliau memberikan jawaban terhadap tuduhan yang dilayangkan oleh para pendeta Kristen bahwa Hadrat Masih Maud menggunakan kata-kata keras, kata-kata kasar berkenaan dengan Nabi Isa atau agama Kristen. Hadrat Masih Maud pun memberikan penjelasan mengenai itu. Setidaknya itulah poin-poin di antara banyak lagi poin-poin yang lain, ya, yang tidak kalah pentingnya. Yang pertama adalah kita akan membahas bagaimana peristiwa ini terjadi secara kronologis. Ya. Kemudian apa hikmahnya bagi jemaat, dan ketiga adalah penzahiran kesamaan Hadrat Masih Maud alaihissalam dengan Al-Masih Israeli, ya, dan sebagai hikmah besar lainnya yang Hadrat Masih Maud sebutkan. Ya, dan keempat adalah jawaban terhadap tuduhan. Beliau memberikan jawaban terhadap satu tuduhan di sini nanti, ya. Ya. Baik. Kita akan mulai membahas mengenai peristiwa ini, bagaimana peristiwa ini terjadi secara kronologisnya, bagaimana bisa Bapak sampaikan. Baik, jadi tuntutan yang dilayangkan oleh Dr. Henry Martin Clark ini terjadi pada bulan Agustus, ya. Tepatnya tuntutan ini dilayangkan pada tanggal 1 Agustus tahun 1897. Nah, bagaimana kemudian bisa terjadi dan kronologisnya seperti apa? Hadrat Masih Maud di sini menjelaskan secara terperinci, tapi kita coba sampaikan poin-poinnya. Jadi ada seorang pemuda yang bernama Abdul Hamid yang berasal dari Jehlum. Dia ini adalah seorang putra, ya, dari salah seorang Maulwi Gair Ahmadi, tapi juga merupakan keponakan dari salah seorang sahabat Hadrat Masih Maud alaihissalam, yaitu Maulwi Burhanuddin Jehlumi Sahib, ya.
Jadi itu salah seorang sahabat terkenal Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Nah, Abdul Hamid ini adalah keponakan dari Maulwi Burhanuddin Jihlumi Sahib. Nah, kemudian karakter yang dimiliki oleh Abdul Hamid ini tidak baik gitu ya. Dia suka mengada-adakan dan senang dengan hal-hal yang buruk dan kejahatan. Lalu dia datang ke Qadian, selama beberapa hari tinggal di Qadian. Nah, Maulwi Burhanuddin Jihlumi Sahib karena mengetahui bagaimana karakter dari Abdul Hamid ini, beliau memberitahukan karakternya terhadap Maulwi Hakim Nuruddin Sahib ya, yang di kemudian hari menjadi Khalifatul Masih yang pertama. Nah, terkait dengan Abdul Hamid ini diberitahukanlah kepada beliau, dan singkat kata karena tabiat buruknya, perilaku buruknya, akhirnya Abdul Hamid ini disuruh pergi dari Qadian. Nah, kemudian dia pergi dari Qadian lalu menuju ke Amritsar. Nah, di Amritsar Abdul Hamid ini berjumpa dengan salah seorang pendeta Kristen yang bernama pendeta Nuruddin ya. Yang kemudian pendeta ini juga melihat tabiat dan karakter dari Abdul Hamid ini buruk, maka pendeta ini memberikan sebuah surat sekaligus mengirimkan Abdul Hamid ini kepada pendeta yang lain ya. Nah, pendeta yang lain ini kemudian ketika melihat perangai dari Abdul Hamid ini buruk, maka dia mengirimkan atau menyuruh Abdul Hamid ini pergi kepada Dr. Henry Martin Clark. Nah, kemudian disinilah rencana-rencana yang mengerikan yang ingin dilancarkan terhadap Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam itu dimulai. Jadi bagaimana Dr. Henry Martin Clark dengan para pendeta yang ada di bawah pengaruh beliau merencanakan sebuah gugatan atau tuntutan terhadap Hadrat Masih Maud, di mana Abdul Hamid ini diajari dan dipaksa, ditekan untuk mengakui bahwa dia ini diutus oleh Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam untuk membunuh Dr. Henry Martin Clark. Lalu oleh pihak mereka diambillah keterangan tertulis ya dari Abdul Hamid, di mana dalam keterangan tertulis Abdul Hamid menyatakan bahwa memang saya diutus oleh Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam untuk membunuh Dr. Henry Martin Clark. Nah, kemudian pada tanggal 1 Agustus tahun 1897 maka Dr. Henry Martin Clark melancarkan atau mengajukan tuntutan ya terhadap distrik magistrate ya Amritsar yang bernama Tuan Martineau ya. Nah, kemudian selain dari tuntutan Dr. Henry Martin Clark sendiri secara tertulis, keterangan dari Abdul Hamid pun disertakan. Nah, karena dua bukti ini maka distrik magistrate Amritsar kemudian mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Namun karena suatu sebab surat perintah penangkapan ini tidak sampai di Gurdaspur. Kita tahu bahwa Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam itu tinggal di Qadian dan distriknya ini masuk ke Gurdaspur. Nah, sampai tanggal 7 Agustus surat perintah penangkapan ini tidak sampai. Nah, di sisi lain distrik magistrate Amritsar ini, yaitu Tuan Martineau tadi, beliau pun menyadari bahwa dia telah melakukan suatu kesalahan di mana dia telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap seseorang yang tinggal di luar daerah hukumnya atau daerah yuridiksinya. Gitu ya, di mana Hadrat Masih Maud itu kan tinggal di Qadian dan oleh karena itu, karena menyadari kesalahan itu, dia menulis telegram ya kepada distrik magistrate Gurdaspur, yaitu Kapten Douglas. Nah, pada singkatnya, kemudian kasus tuduhan ini dialihkan gitu ya dari distrik magistrate Amritsar ke Gurdaspur. Nah, kemudian Kapten Douglas yang merupakan distrik magistrate Gurdaspur didesak oleh Dr. Henry Martin Clark untuk juga mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Hadrat Masih Maud. Tetapi alih-alih mengeluarkan surat perintah penangkapan, justru Kapten Douglas ini mengeluarkan surat pemberitahuan kepada Hadrat Masih Maud dan pihak-pihak yang terkait agar datang ke Batala pada tanggal 10 Agustus tahun 1897 untuk mengadakan persidangan dan mendengar keterangan-keterangan. Nah, maka kemudian setelah itu dilakukanlah penyelidikan di bawah perintah dari Kapten Douglas tadi, dari mulai tanggal
10 Agustus berlangsung hingga tanggal 13 Agustus. Nah, saat-saat itu Abdul Hamid ini tetap berada dalam pengawasan orang-orang Kristen dan tetap ditekan untuk memberikan keterangan seperti keterangan awal, yaitu dia diutus oleh Hadrat Masih Maud untuk membunuh Dr. Henry Martin Clark. Nah, tapi kemudian Kapten Douglas ini merasa bahwa ada sesuatu yang janggal. Saya melihat bahwa Tuan Mirza Ghulam Ahmad ini tidak bersalah, gitu ya. Oleh karena itu beliau memerintahkan kepada Kapten Polisi DSP ya, Lemar Chan untuk menyelidiki kembali dan menanyai kembali Abdul Hamid agar diketahui fakta yang sebenarnya. Nah, maka DSP Lemar Chan ini memerintahkan 2 orang inspektur polisi untuk datang menyelidiki kembali, menanyai kembali Abdul Hamid sebenarnya seperti apa sih faktanya. Nah, tapi kemudian Abdul Hamid tetap memberikan keterangan yang sama seperti keterangan tertulis yang awal, yaitu dia mengakui bahwa dia ini diutus oleh Hadrat Masih Maud untuk membunuh Dr. Henry Martin Clark. Nah, kemudian DSP Lemar Chan ini pada akhirnya memerintahkan agar datangkan Abdul Hamid ke hadapan saya. Lalu ditanyalah setelah datang itu, tetap Abdul Hamid memberi keterangan yang sama. Lalu DSP Lemar Chan ini, Kapten Polisi ini mengatakan bahwa kalau keterangan yang kamu berikan ini kan dari sebelumnya pun itu sudah kami catat. Tapi kami melihat ada suatu kejanggalan, kami ingin mengetahui yang sebenarnya. Nah, pada akhirnya Abdul Hamid ini merebah di kaki dari DSP Lemar Chan tadi, lalu mengakui bahwa apa yang ditulis oleh dia dalam keterangannya itu, dia tulis di bawah tekanan para pendeta Kristen yang berkonspirasi tadi. Kemudian dia juga menulis, dia juga menyatakan bahwa para padri Kristen seperti Waris Din Sahib, kemudian Bahagat Parmedas, dan Kristen yang lain, orang Kristen lain, mengajari dia untuk menulis keterangan itu dan memaksa dia untuk menulis keterangan itu. Nah, maka diketahuilah bahwa keterangan itu adalah keterangan palsu yang sengaja direkayasa untuk menangkap Hadrat Masih Maud alaihissalam. Singkat kata, setelah diketahui fakta ini, maka disampaikanlah laporannya kepada Kapten Douglas. Nah, kemudian beliau, ini Kapten Douglas ini, pada akhirnya tanggal 23 Agustus memberikan keputusan bahwa beliau menyatakan bahwa beliau tidak melihat bahwa Hadrat Masih Maud ini bersalah, kemudian tuntutan ini tidak layak untuk diteruskan ke polisi lalu diproses, gitu, Hadrat Masih Maud ditangkap, itu tidak melihat ada sebab untuk itu. Oleh karena itu, di sini ditulis lihaza wo bari kie jatih. Oleh karena itu beliau, ini Hadrat Masih Maud, dibebaskan. Nah, jadi seperti itulah secara kronologis. Nah, di sini Hadrat Masih Maud di dalam buku ini menuliskan keterangan dari Dr. Henry Martin Clark dan juga keterangan tertulis dari Abdul Hamid. Jadi secara ringkasnya ya seperti itu. Pada akhirnya diketahui bahwa itu adalah kedustaan dan Hadrat Masih Maud dinyatakan bebas. Oke. Selanjutnya, apa hikmah yang Hadrat Masih Maud tuliskan di sini bagi jemaat? Baik. Sebentar kita coba lihat catatan hikmah bagi jemaat yang Hadrat Masih Maud alaihissalam tulis. Nah, di sini ada pada halaman 44 ya. Kita lihat Hadrat Masih Maud di sini menulis bahwa walhasil adanya kasus tuntutan atau gugatan ini memberikan faedah atau manfaat terhadap jemaat karena dengan perantaraannya para anggota jemaat dapat menyaksikan tanda-tanda zahirnya tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan kasus ini. Nah, Hadrat Masih Maud menyebutkan ada 4. Yang pertama, beliau menyebutkan Allah Subhanahu wa taala sebelum adanya gugatan atau tuntutan ini telah memberikan kabar perihal tuntutan tersebut, dan kemudian selain adanya tuntutan ini telah diberikan kabar juga bahwa beliau ini bebas. Nah, lalu beliau pun menyampaikan kabar ini kepada para anggota jemaat, dan setelah kasus ini terjadi dan beliau dinyatakan bebas, maka para anggota jemaat dapat menyaksikan bahwa ini memang kabar yang benar datang dari Allah Ta'ala dan tepat seperti yang dikabarkanlah yang terjadi. Kemudian yang berikutnya Hadrat Masih menyebutkan, jadi di dalam ilham yang diterima oleh Hadrat Masih dari Allah Ta'ala, yaitu ilham inni muhinun man aroda ihanataka, yaitu aku akan menghinakan siapa yang berkeinginan untuk menghinakan engkau. Nah, zahir tanda dari kalimat ilham tersebut. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa para padri Kristen dan lain sebagainya tadi berusaha untuk membuat tuduhan
palsu agar Hadrat Masih Maud terhina. Tetapi Allah Subhanahu wa taala membukakan hakikat dari kepalsuannya itu, lalu justru pihak yang berusaha untuk menghinakan itulah yang kemudian menjadi terhina justru. Nah, jadi ini terjadi dengan perantaraan kasus ini. Kemudian yang ketiga, Hadrat Masih Maud menyebutkan bahwa penentang ingin melancarkan tuduhan kepadaku, lalu Allah Subhanahu wa taala membuat mereka, yakni para penentang ini, menjadi orang-orang yang tertuduh dalam pandangan hakim gitu ya. Karena terbukti bahwa tuduhan tadi, bukti-bukti tadi itu semua rekayasa dan kepalsuan belaka. Kemudian yang keempat, Hadrat Masih Maud menuliskan bahwa Maulwi Muhammad Hussein Batalwi ingin melihat aku di dalam keadaan terhina. Allah Ta'ala telah menimpakan kehinaan ini kepadanya dan telah menyelamatkan aku dari kejahatannya. Demikian pula Maulwi Muhammad Hussein Batalwi, jadi beliau pun datang ke pengadilan kan untuk membantu dan memberi kesaksian, mendukung orang-orang Kristen. Tujuannya apa? Agar Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam ditangkap dan beliau terhina. Tetapi kemudian karena Hadrat Masih Maud dibebaskan, terbukti tuduhan itu tuduhan palsu, maka Allah Ta'ala tadi telah membuat suatu cara sehingga yang terhina justru dari Maulwi Muhammad Hussein Batalwi sendiri. Beliau memberikan kesaksian terhadap tuduhan yang sebenarnya tuduhan palsu. Nah ini Hadrat Masih Maud menulis bahwa inilah faedah-faedah bagi jemaat, hikmah bagi jemaat, dan ini adalah bukti dari perlindungan Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa harus diingat oleh para anggota jemaat. Oke, baik. Poin selanjutnya yang ingin kita bahas, bagaimana Hadrat Masih Maud tulis di sini adalah adanya penzahiran kesamaan antara Hadrat Masih Maud alaihissalam dengan Al-Masih Israili pada yang lampau ya Pak ya, sebagai suatu hikmah besar lainnya. Apa-apa saja persamaan yang beliau sebutkan di sini? Baik, dalam buku ini Hadrat Masih Maud menuliskan ada 7 persamaan antara beliau dengan Nabi Isa alaihissalatu wassalam yang zahir berkat adanya kasus ini gitu ya. Hadrat Masih Maud menyebutkan yang pertama, jadi untuk menangkap Nabi Isa alaihissalatu wassalam ada seorang murid beliau yaitu Yudas Iskariot yang kemudian dengan mengambil beberapa uang lalu dia memberitahukan dan menyerahkan Nabi Isa alaihissalatu wassalam, dan pada akhirnya Nabi Isa itu ditangkap. Nah dalam hal Hadrat Masih Maud pun ini ada kemiripan di mana ada seseorang yang mengaku sebagai murid beliau yaitu tadi Abdul Hamid, mengaku sebagai murid beliau lalu menyebabkan Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam ingin ditangkap gitu ya, seperti itu, dengan mengaku bahwa dia ini diutus oleh Hadrat Masih Maud untuk membunuh padahal itu palsu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam menyebutkan bahwa persidangan atau tuntutan terhadap Nabi Isa alaihissalatu wassalam itu dipindahkan dari satu pengadilan ke pengadilan yang lain. Demikian pula yang terjadi terhadap diriku, kata Hadrat Masih Maud. Jadi kita tahu tadi tuntutannya pertama diproses di Amritsar, lalu kemudian dipindahkan ke Gurdaspur. Ini kemiripan yang kedua. Kemudian yang ketiga, Hadrat Masih Maud menyebutkan bahwa Hakim Pilatus saat itu ya, ketika Nabi Isa alaihissalam dihadapkan kepada Hakim Pilatus, tidak melihat bahwa Nabi Isa alaihissalatu wassalam itu bersalah. Demikian pula Kapten Douglas ini setelah kasusnya dipindahkan, Kapten Douglas pun tidak melihat bahwa Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam itu bersalah. Gitu. Oleh karena itu beliau melakukan penyelidikan ulang dan lain sebagainya sehingga pada akhirnya beliau dibebaskan. Kemudian kemiripan yang keempat, Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam menulis bahwa pada hari Nabi Isa alaihissalatu wassalam selamat dari wafat di atas salib, hari itu ada seorang pencuri yang juga dihukum bersama dengan Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Nah demikian pula kata Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, pada hari aku dibebaskan, tadi dinyatakan bebas, hari itu juga di pengadilan yang sama ada seorang yang karena mencuri kemudian dia juga dihukum. Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam menyebutkan dia dihukum 3 bulan penjara. Nah kemudian kemiripan atau persamaan yang kelima, Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam menuliskan bahwa nah, untuk menangkap Nabi Isa alaihissalatu wassalam, orang-orang Yahudi, para tetua-tetua Yahudi, imam besar, mengajukan sebuah tuduhan terhadap Nabi Isa alaihissalatu wassalam bahwa beliau ini, yaitu Nabi Isa, berkeinginan untuk menjadi raja dan akan melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan Romawi. Demikian pula untuk memperkuat gitu ya tuduhan pihak-pihak penentang Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, mereka menyatakan bahwa terutama ya Maulwi Muhammad Hussein Batalwi dalam pengadilan ketika bersaksi untuk mendukung orang-orang Kristen menyebutkan bahwa orang ini, yakni Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, ingin menjadi raja dan akan melakukan juga pemberontakan terhadap pemerintahan Inggris I. Nah ini yang
kesamaan yang kelima. Kemudian berikutnya yang keenam, Hadrat Masih Maud SAW menuliskan bahwa sebagaimana Pilatus tidak sedikit pun menaruh perhatian terhadap perkataan-perkataan dari para tetua Yahudi atau imam-imam besar Yahudi yang ingin membuat Nabi Isa alaihissalam dihukum, demikian pula saat ini, yaitu pada kasus Hadrat Masih Maud alaihissalam, beliau menyatakan bahwa Kapten Douglas pun sedikit pun tidak memperhatikan kesaksian yang diberikan oleh Maulwi Muhammad Hussein Batalwi untuk memperkuat tuduhan orang-orang Kristen. Nah, kenapa? Nah, Hakim Pilatus menyatakan bahwa orang-orang Yahudi ini merupakan musuh besar, musuh sengit Nabi Isa alaihissalam. Demikian pula Kapten Douglas menyatakan bahwa Maulwi Muhammad Hussein Batalwi ini adalah orang yang memusuhi secara sengit terhadap Hadrat Masih Maud alaihissalam, maka kesaksiannya itu tidak diperhatikan. Kemudian kesamaan yang terakhir, yang ketujuh yang disebutkan oleh beliau dalam buku ini, jadi sebagaimana Nabi Isa alaihissalam sebelum beliau ditangkap, telah Allah Ta'ala berikan kabar bahwa memang itu akan terjadi penangkapan, akan dilakukan usaha-usaha untuk membunuh beliau, namun kemudian pada akhirnya beliau akan diselamatkan. Demikian pula yang terjadi pada diriku, kata Hadrat Masih Maud, sebelum terjadi tuntutan ini, aku telah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa memang ini akan terjadi, tetapi pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyelamatkan beliau, dan itu yang terjadi. Nah, ini kesamaan atau keserupaan yang ketujuh. Oke, itulah 7 kesamaan ya Pak ya. Poin terakhir yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana jawaban Hadrat Masih Maud terhadap tuduhan yang disampaikan di sini. Ya, nah tuduhannya adalah mereka menuduh bahwa Hadrat Masih Maud menggunakan kata-kata yang keras, kata-kata yang kasar berkenaan Nabi Isa alaihissalam atau dengan agama Kristen. Nah, Hadrat Masih Maud beliau dalam buku ini cukup panjang lebar beliau menjelaskan, tapi singkatnya adalah sebenarnya yang melakukan menulis kata-kata kotor, kata-kata kasar, itu para pendeta Kristen sendiri, yang kemudian diikuti juga oleh para orang-orang Arya sama gitu ya. Nah, Hadrat Masih Maud menyebutkan bahwa kata-kata yang Hadrat Masih Maud tuliskan itu ya merupakan jawaban dari Hadrat Masih Maud alaihissalam yang timbul akibat perkataan-perkataan kotor, perkataan-perkataan kasar, keras yang dilancarkan oleh para pendeta Kristen sendiri terhadap wujud suci baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Jadi tidak seberapa, kata Hadrat Masih Maud, apa yang ditulis oleh beliau dibandingkan dengan kotornya perkataan-perkataan tulisan-tulisan mereka berkenaan dengan Hadrat Rasulullah SAW. Nah, di dalam buku ini pun Hadrat Masih Maud kemudian mengutip secara cukup panjang dan banyak ya dari berbagai buku yang ditulis oleh para pendeta Kristen, judulnya beliau tulis, lalu kemudian halaman-halamannya kemudian beliau cantumkan dalam buku ini halaman sekian mereka menulis mengenai Rasulullah, mengenai kata-kata kotor ini, semua itu beliau cantumkan gitu ya. Jadi untuk menunjukkan bahwa sebenarnya pihak mereka lah yang melakukan hal tersebut. Hadrat Masih Maud itu hanya menjawab dan itu tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh mereka. Sebaliknya jika kita juga merujuk ke buku yang lain ya yang sebelumnya kita pernah bahas, justru Hadrat Masih Maud mengusulkan kan kepada pemerintahan Inggris agar mengeluarkan peraturan bahwa tidak boleh ada seseorang yang menulis berkata-kata di mana kata-kata atau tulisannya itu menghina, mencederai kemuliaan orang-orang yang disucikan di dalam agama manapun. Justru itu yang Hadrat Masih Maud alaihissalam usulkan kepada pemerintah. Jadi ini adalah respon Hadrat Masih Maud atau jawaban Hadrat Masih Maud terhadap tuduhan tadi. Oke, baik. Jazakumullah pada Bapak Yudi yang telah memberikan pemaparan mengenai buku Kitabul Bariyah yang kalau kita lihat ini berporos pada satu kejadian adanya tuntutan oleh musuh beliau terhadap satu kasus yang diada-adakan oleh mereka untuk menangkap Hadrat Masih Maud. Dan dari buku ini kita dapat melihat adanya tanda-tanda kebenaran beliau, ada tanda penzahiran Allah Ta'ala, dan adanya tanda perlindungan Allah Ta'ala bagi beliau dan bagi jemaat ini ya Pak ya. Mudah-mudahan apa yang Bapak telah sampaikan bisa kita pahami dan meningkatkan wawasan kita. Jazakumullah Bapak. Baik. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan kita mengenai buku Kitabul Bariyah, buku pertama dari jilid ke-13 Ruhani Hazain. Mudah-mudahan bisa sangat bermanfaat bagi kita semua dan meningkatkan keimanan kita pada Hadrat Masih Maud alaihissalam. Saya Hafizur Rahman beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.